Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Saya sapa semua saudaraku. Apa kabar untuk saudaraku yang mengikuti ibadah ini di wilayah Papua? Dan bagaimana kabar saudaraku di Indonesia bagian tengah? Dan juga bagaimana kabar saudaraku yang ada di bagian barat? Saya percaya semuanya kita baik-baik saja. Baik saudaraku yang ada di negara-negara luar seperti di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Belanda, Jeddah, dan banyak negara-negara yang lainnya. Dan saya percaya pada malam hari ini semuanya kita diberkati Tuhan. Itu sebabnya malam ini kita ada. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu, kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sebab itu mari Engkau menguduskan, menyucikan kami, layakkan kami. Urapan baru-Mu ada bagi kami. Bahkan jaringan internet Engkau mengurapi, sehingga tetap dalam keadaan baik. Lampu PLN yang ada di Sentani yang Engkau memberkati, sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami pada malam hari ini, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengurapi kami pada malam hari ini yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Kepada Tuhan, rindu untuk mengalami hadirat-Nya, rindu untuk mengalami kuasa-Nya, rindu untuk mengalami Tuhan. Maka dari itu lepaskan segala beban-beban persoalan, datang kepada Dia. Haleluya. Hanya Yesus sanggup
Sudahkah engkau jadikan Tuhan Yesus menjadi andalan di dalam hidupmu? Sudahkah engkau jadikan Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan di dalam hidupmu? Sebab hanya Dia yang mampu untuk memberikan yang terbaik. Pekerjaan apa yang tidak mampu kita lakukan, Dia sanggup melakukannya bagi kita. Bahkan Dia mau melakukannya bagi kita. Maka dari itu jadikanlah Tuhan Yesus menjadi andalanmu, yang terutama di dalam kehidupanmu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat, aku
bersama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu ada melingkupi kami. Engkau menaungi kami dengan kuasa Roh Kudus. Engkau melingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Perlindungan daripada-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Pertolongan-Mu yang ajaib. Engkau ada di antara kami. Engkau ada di tempat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Engkau menjangkau mereka, Engkau mengurapi, Engkau menjamah. Biar kami merasakan hadirat Tuhan, suasana surgawi ada di antara kami. Api kebangunan rohani itu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mengurapi kami semua. Engkau yang memimpin ibadah kami. Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan. Bahkan ketika firman Allah ditaburkan, kuasa Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Saya percaya saudaraku semuanya diberkati Tuhan pada ibadah ini. Dan saya percaya saudaraku merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Sebab ketika kita menaikkan pujian bagi Dia langsung hadir saudaraku. Nggak pakai menunggu lama. Begitu kita panggil Dia Bapa, begitu kita katakan haleluya, Dia langsung ada. Maka dari itu, biar damai sejahtera sukacita daripada Allah itu ada melingkupi kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Maukah kau bebas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau hidup suci dan selamat? Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Haleluya saudaraku. Semuanya kita merindukan dibebaskan dari segala kuasa kegelapan. Semuanya kita pasti merindukan dibebaskan dari segala kuasa dosa. Semuanya kita merindukan kemerdekaan itu menjadi milik kita bersama. Maka ketika kita mau disucikan, ketika kita mau dibebaskan, ketika kita mau diampuni, maka datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segala kerinduan yang amat dalam, dengan segala kesungguhan. Haleluya. Kembali katakan dari awal pujian ini. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya.
Puji Tuhan, saudaraku merasa diberkati, ada mujizat Tuhan di dalam kuasa darah anak domba Allah. Mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, ya, yang penuh dengan pergumulan di dalam dosa diampuni, dibasuh, disucikan. Haleluya. Saudaraku merasa sukacita dan merasa diberkati dengan pujian ini. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Ajak nonton bareng supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita akan membuka dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-20. Yeremia bukan pasal 20, pasal 6 ayat 20. Yeremia 6 ayat 20. Apakah gunanya bagiku? Perhatikan di sana ku itu adalah huruf besar. Kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh. Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu, tidak menyenangkan hatiku. Mengapa sampai Tuhan Allah berkata demikian kepada jemaat di Yerusalem? Ada apa? Bukankah pekerjaan Tuhan juga membutuhkan dana di dalam pelayanan? Bukankah pekerjaan Tuhan, segala apa yang dilakukan di ladang Tuhan, semuanya itu membutuhkan dana, membutuhkan persembahan, korban ukupan, korban bakaran. Tetapi mengapa Tuhan Allah berkata kepada jemaat di Yerusalem, bagiku tidaklah berguna korban-korban yang kamu bawa, yaitu kemenyan, tebu, ya, dan korban-korban bakaran yang lainnya, itu tidak menyenangkan hatiku. Kenapa? Bukankah mereka sudah mendukung pekerjaan Tuhan? Bukankah mereka sudah melakukan bagiannya di hadapan Tuhan? Sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, mereka datang menghadap Tuhan bukan dengan tangan kosong, tetapi ada persembahan yang mereka bawa. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada korban bakaranmu itu. Arti kata, aku tidak berkenan dengan persembahanmu, dengan kolektemu. Kalau di Papua bilang kolekte itu adalah derma. Tuhan bilang, aku nggak berkenan. Kenapa? Jawabannya kita lihat dalam ayat 19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Ini penyebabnya. Mereka datang beribadah, mereka melayani Tuhan, mereka membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan dan menolak pengajarannya. Ini yang menjadi alasan bagi Allah. Mengapa Allah menolak persembahan mereka? Bukan amal kebaikan yang menentukan seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dengan pemberian yang banyak-banyak itu. Saya mau berkata, orang yang memberi banyak belum tentu memberi hatinya kepada Tuhan. Tetapi orang yang memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan, sudah pasti dia mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang membuat Allah menolak mereka. Mereka melakukannya bukan dengan tulus ikhlas. Mereka melakukannya bukan karena untuk menyenangkan hati Tuhan.
Mereka melakukannya bukan karena benar-benar untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di dalam diri mereka? Ada banyak kebencian, ada banyak kemunafikan, ada banyak kebohongan, ada banyak keserakahan, ada banyak pertentangan, pertikaian, bahkan ada pembunuhan, ada kebencian, ada akar kepahitan, ada pikiran-pikiran negatif, ada hujatan, ada sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Ini yang membuat Allah menolak persembahan mereka. Tidak ada kasih di dalam diri, yang ada kebencian, yang ada iri hati, yang ada dengki, yang ada amarah. Mereka sudah tahu kebenaran firman Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Saya mau kasih ilustrasi kepada saudara. Ada seorang pemuda, dia sedang datang ke toko untuk membeli mangkuk dari kaca. Dan dia mau membeli yang terbaik. Lalu dia ambil satu mangkuk itu, dengan lembut dia pukulkan kepada mangkuk yang lain. Ting. Ketika dia pukulkan dengan lembut, suaranya berat, tidak nyaring. Lalu dia berpikir, ini mangkuk tidak bagus, suaranya berat, tidak nyaring, berarti kurang bagus kualitasnya. Dia pukulkan lagi ke mangkuk yang lain dengan lembut, juga sama, suaranya berat, tidak nyaring. Terus seperti itu sampai semua mangkuk itu habis dia pukul dengan lembut, tetapi tidak ada yang mengeluarkan suara yang nyaring. Lalu dia kecewa, dan dia datang kepada pemilik toko. Dia bertanya, "Kenapa kamu tidak ada menjual mangkuk yang bagus?" "Karena saya menilai mangkuk bagus dengan ukuran dari suara. Saya sudah pukulkan tadi mangkuk-mangkuk yang ada dengan mangkuk di tangan saya ini, tetapi suaranya berat, tidak ada yang nyaring." Lalu si pemilik toko memperhatikan mangkuk di tangan pemuda ini, lalu dia tersenyum. Lalu dia pergi mengambil mangkuk yang lain. Dan dia berkata kepada anak muda ini, "Hai anak muda, kau dengar? Saya akan pukulkan dengan lembut mangkuk yang di tangan saya ini kepada mangkuk yang lain." Dia pukul dengan lembut, suaranya nyaring. Dia pukul lagi kepada mangkuk yang lain, juga suaranya nyaring. Terus seperti itu. Anak muda ini heran. Semuanya mangkuk yang kau jual ini ternyata bagus. Tapi kenapa tadi ketika aku yang memukulnya dengan mangkuk yang ada di tanganku ini, suaranya semuanya berat, tidak ada yang nyaring? Lalu pemilik toko bilang, "Iya anak muda, sebab mangkuk yang di tanganmu itu coba kau lihat. Dia sudah retak, dia sudah tidak bagus lagi. Itu yang membuat suaranya berat, tidak nyaring. Karena mangkuk yang engkau pakai untuk memukul itu adalah mangkuk yang sudah rusak, yang sudah retak." Mangkuk ini adalah gambaran daripada hati kita, saudaraku. Kalau hati kita sudah rusak seperti mangkuk ini tadi, maka dia akan mengeluarkan suara-suara apa? Suara-suara yang tidak baik. Ketika bergesekan dengan hati yang lain, ketika bergesekan dengan orang yang ada di sebelah, apa yang terjadi? Karena hati ini rusak, maka yang terjadi adalah kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, pikiran-pikiran negatif, prasangka buruk, semuanya ada di sana. Karena apa? Karena hati kita ini sudah tidak bagus. Tetapi coba kalau hati kita ini seperti mangkuk yang masih bagus tadi. Ketika bergesekan dengan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak ada di sana kemarahan, tidak ada di sana merasa tersakiti, tidak ada ketersinggungan, tidak ada merasa diberatkan. Mau seperti apapun ada persoalan, ada rasa sakit hati, itu tidak menjadi soal bagi dia. Karena apa? Karena hatinya bagus, tidak ada yang retak di sana.
Saudaraku, persembahan yang benar, yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati kita ini, tubuh kita ini, yang tidak bercacat, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Bertobat. Tuhan berkata, yang ku kehendaki bukan persembahanmu yang banyak-banyak itu, tetapi yang pertama adalah hati kita ini yang beres di hadapan Tuhan, penuh dengan pertobatan. Yang kedua adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan korban bakaran, yaitu hati yang hancur, doa yang hancur di hadapan Tuhan. Tangisi bangsamu. Jangan setiap hari engkau hanya berdoa untuk meminta kebutuhanmu, tapi lihat keadaan sekelilingmu. Lihat keadaan negara tercinta Indonesia. Seperti apa keadaan negara kita. Itulah yang harus engkau tangisi di kaki Tuhan. Itulah yang harus engkau doakan. Minta pembelaan dari Tuhan. Tangisi para pembesar-pembesar negeri ini. Jangan ada dendam dengan apa yang engkau lihat. Jangan ada sakit hati dengan apa yang engkau dengar. Ketika engkau membuka Facebook, ketika engkau membuka grup-grup yang kau ikuti, ketika engkau melihat YouTube juga, banyak aniaya, banyak penderitaan, banyak pembunuhan. Jangan engkau sampai terpancing emosi, marah, lalu engkau buat status kemarahan di sana. Jikalau itu engkau lakukan, maka yang terjadi, yang sebenarnya hatimu telah rusak. Ketika ada kebohongan-kebohongan yang kau lakukan, itu adalah hatimu sudah rusak. Dan dia akan mengeluarkan bukan suara yang nyaring lagi, tetapi suara yang sumbang. Dan oleh karena suara yang sumbang ini tadi, artinya adalah engkau tidak bisa lagi memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, karena engkau sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka dari itu yang paling utama adalah persembahkan hati kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejujuran, keterbukaan, keikhlasan dalam segala hal. Keterbukaan itu penting, saudaraku. Antara satu dengan yang lainnya. Sesama anak saling terbuka, suami istri saling terbuka, orang tua dengan anak saling terbuka. Jangan ada dusta. Jangan ada kebohongan. Itu pertobatan yang Tuhan kehendaki. Itu yang paling utama. Jikalau engkau telah lakukan itu, maka akan dengan mudah engkau memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan ada kebencian. Jangan ada kepura-puraan. Jangan ada kesombongan. Jangan ada keserakahan. Orang yang memiliki serakah itu orang yang bisa melakukan korupsi, kebohongan, menipu demi untuk uang. Kalau itu terjadi dan terus terjadi, apa yang Tuhan lakukan? Kita lihat ayat 21. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Jikalau kita tidak bertobat, jikalau hidup kita penuh dengan kemunafikan, jikalau hidup kita penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu muslihat, maka apa yang terjadi? Tuhan akan mengirimkan satu masalah. Batu sandungan adalah pergumulan, masalah, problema. Bisa saja sakit yang menjadi problemanya. Bisa saja kegagalan dalam bisnis. Bisa saja kerugian. Bisa saja ditipu sehingga mengalami kerugian. Bisa saja ada perselisihan, ada beda pendapat, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pertobatan, Tuhan akan mengirimkan ini untuk membinasakan segala kesombongan, untuk menghancurkan segala kesombongan. Engkau berlindung pada harta kekayaanmu.
Engkau berlindung kepada kebisaanmu. Engkau berlindung kepada kekuatanmu. Engkau berlindung kepada orang yang kau anggap kuat. Tuhan akan hancurkan semuanya itu dengan mengirimkan malapetaka, yaitu persoalan penderitaan. Ini Tuhan akan genapi. Ini Tuhan akan genapi, saudaraku. Maka dari itu, cepat-cepat kita bertobat. Sebab Tuhan memakai masalah untuk menegur kita. Tuhan memakai menjadi sarana bagi Dia penyakit untuk menegur kita. Tuhan memakai menjadi sarana kegagalan untuk menegur kita. Semua penderitaan itu menjadi sarana yang baik bagi Tuhan untuk menegur kita. Agar kita menjadi manusia yang rendah hati, bertobat. Perhatikan, kembali kita lihat ayat 19. Dengarlah hai bumi, berarti semua manusia. Sungguh ke atas bangsa ini, aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, rancangan yang jahat. Yang membuat suatu kegagalan adanya rancangan yang jahat. Yang membuat suatu porak-poranda adanya rancangan yang jahat. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku. Didengar tapi nggak diperhatikan. Dan menolak pengajaranku. Menolak firman Tuhan. Sampai mereka tidak mau bertobat. Mau ditangkap susah. Licin seperti belut. Tahu belut ya? Belut itu kan nggak bisa ditangkap. Begitulah kehidupan orang yang licik, yang tidak mau bertobat. Licin seperti belut. Pintar berkelit, pintar menjawab, pintar membela diri. Saya percaya, saudaraku yang mengikuti ibadah ini, tidak ada yang seperti ini. Semuanya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan tulus datang kepada Tuhan. Mempersembahkan hati kita di mezbahnya. Ingat, benih sebelum dia tumbuh, dia jatuh dulu ke bumi, mati, lalu tumbuh dan berbuah yang lebat. Demikian juga dengan kita. Jikalau kita mau bertumbuh dan berbuah lebat, maka kita harus mati terlebih dahulu. Matikan kedagingan, matikan keegoisan, matikan keangkuhan. Semua dimatikan. Maka kita akan bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah dan berbuah lebat. Banyak jiwa-jiwa yang kita injili, kita bawa kepada Tuhan. Itu yang berkenan kepada Allah. Sebab suatu saat ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus, Dia tidak bertanya berapa banyak harta yang kau kumpulkan selama kau ada di bumi. Bukan itu yang Dia tanya. Tetapi yang Dia tanya adalah, sejauh mana engkau mengasihi aku? Sejauh mana engkau mengenal pribadiku? Sejauh mana engkau melakukan kebenaran firman-Ku? Dan berapa banyak orang yang engkau bawa kepadaku? Berapa banyak orang yang tersandung oleh karena engkau? Itu yang Tuhan mau tanya. Bukan harta kita. Dan Dia tidak bertanya selama engkau di bumi, engkau beribadah di gereja mana. Tidak, saudaraku. Sebab bagi Dia tidak ada perbedaan organisasi. Yang penting engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Dialah jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Amin. Datang kepada Tuhan dengan setia. Berbuah yang lebat. Rendahkan diri di kaki Tuhan. Rendahkan diri di kaki Tuhan. Hati yang hancur, hati yang remuk, tidak dipandang hina, tidak dipandang rendah oleh Allah. Berdoa dengan hati yang hancur untuk orang lain, untuk negara kita, untuk pemimpin kita, presiden kita. Minta perlindungan daripada Tuhan. Berdoa.
Selagi masih ada kesempatan, layani Tuhan. Naikkan doa ucapan syukur untuk bangsa Indonesia. Bahkan berdoa untuk presiden, agar penyertaan Tuhan semakin lagi. Keselamatan dari Tuhan turun baginya. Perlindungan dari Tuhan turun baginya. Negara ini dengan hati yang hancur di kaki Tuhan, naikkan pergumulan bangsa ini di hadapan Tuhan. Itu yang terbaik. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah adalah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bersama dengan semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live streaming ini, kami berdoa bagi negara kami tercinta Indonesia. Curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan berkat-Mu bagi bangsa ini. Pulihkan bangsa kami Indonesia. Pulihkan umat-Mu. Selamatkan umat-Mu. Berikan damai sejahtera, kerukunan antara satu
satu dengan yang lainnya. Tidak ada perpecahan, tidak ada mementingkan diri sendiri, tidak ada yang mementingkan kebutuhan pribadi, sampai akhirnya mempersalahkan atau mengadu domba orang lain. Teruslah Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Perlindungan-Mu, bala tentara-Mu ada menjaga dia. Roh hikmat, marifat, pengetahuan daripada surgawi untuk memimpin negara kami ini, untuk menuju semakin maju lagi bersama dengan para bawahannya. Berkati kesehatannya. Kami berdoa untuk mereka yang melakukan kerusuhan, yang mereka mengadu domba bangsa ini. Biarlah Kau utus malaikat-Mu Bapa untuk menjangkau mereka. Roh Kudus menjamah mereka, berikan pertobatan bagi mereka. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Selamatkan bangsa kami ini. Biar kerukunan, kesatuan menjadi milik umat-Mu bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Semua kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik ketika mereka putar ulang kembali, firman-Mu ini memberkati kami. Yang paling utama bukan pemberian, tetapi persembahan hati kami yang kudus, yang berkenan, yang bertobat di hadapan Tuhan. Itu yang paling utama. Kau yang memberikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Lawat semua anak-anak-Mu Tuhan. Apabila ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Jamaah Roslita Lainde yang saat sekarang ini kesehatannya terganggu, panas tinggi, kepala sakit, tangan-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa itu mampu untuk menjamah kepalanya, menjamah seluruh tubuhnya. Angkat semua rasa sakit itu oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang menghancurkan semua penyakit itu, dan oleh kuasa bilur-Mu yang memberikan kesembuhan. Mujizat Allah terjadi bagi Roslita Lainde. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Semua pergumulan anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live ini, Engkau jawab. Mereka yang rindukan anak di tengah-tengah rumah tangga, berikan Bapa. Genapi firman-Mu beranak cuculah. Mereka yang baru saja diberhentikan dari pekerjaan, Tuhan Yesus Engkau tolong dan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang sampai saat sekarang ini masih sedang mencari pekerjaan, kami percaya Engkau telah memberikan pekerjaan itu bagi mereka. Mereka yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun mungkin di rumah, Engkau datang melawat mereka. Bahkan mereka yang ada di lembaga, Engkau datangi mereka Roh Kudus. Engkau lawat mereka Roh Kudus. Engkau memberkati mereka. Berkati Papua, Kabupaten Jayapura. Berkati Doyo Baru, Kampung Bambar. Semua umat-Mu di negeri ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau telah sediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi kami semuanya. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, usai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini, saya mohon dukung kami di dalam pelayanan dan dukung kami di dalam doa dan dana saudaraku, karena kami sedang membangun rumah ibadah. Dan mulai hari Minggu ini kami ibadah dalam bentuk gereja masih darurat, karena kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari saudaraku dan doa dari saudaraku.
Sekali lagi, dukung kami di dalam doa dan dana. Kami sedang membangun rumah ibadah. Dan tanpa dukungan doa dari saudaraku, kami tidak akan bisa. Kami tidak akan mampu. Saya percaya saudaraku mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi pekerjaannya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.